Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang masa Orde Lama demokrasi parlementer. Berikut adalah anggota kelompoknya. Apa itu masa Orde Lama atau demokrasi parlementer? Jadi, demokrasi parlementer adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Era demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Era demokrasi liberal yang dikenal pula dengan era parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Adapun cara kerja sistem pemerintahan parlemen di antaranya, yang pertama, kekuasaan legislatif oleh DPR dibentuk melalui pemilu multipartai. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif oleh kabinet atau dewan menteri yang dipimpin Perdana Menteri. Yang ketiga, ada presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif oleh badan peradilan yang bebas. Yang kelima, ada DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada menteri yang kinerjanya kurang. Yang keenam, ada jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru. Yang ketujuh, jika DPR mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet baru, maka bisa dibubarkan. Adapun segi positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, DPR dapat berfungsi dengan baik. Banyak hal yang dapat diselesaikan bersama pemerintah. Yang kedua, adanya kebebasan pers dapat menginspirasi rakyat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Yang ketiga, badan-badan pengadilan mempunyai kebebasan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yang keempat, pemerintahan juga berhasil melaksanakan program-program seperti pendidikan dan perekonomian. Yang kelima, minimnya ketegangan antara umat beragama. Adapun kegagalan yang disebabkan oleh hal berikut. Pertama, dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan partai politik yang ada ternyata lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok daripada kepentingan umum. Kedua, landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah. Pada masa itu, keadaan ekonomi rakyat masih sangat lemah sehingga mereka lebih tertarik mengurusi perekonomian daripada perpolitikan. Ketiga, para anggota konstituante tidak mampu menetapkan dasar negara baru sebagai pengganti UUD 1950 yang masih bersifat sementara sehingga permasalahan menjadi semakin berlarut-larut. Akibat kegagalan tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengambil langkah penting guna menyikapi situasi dan kondisi saat itu dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1949 dan tidak berlakunya UUD 1950. Yang ketiga, dibentuknya lembaga MPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tersebut, berakhir pula masa berlakunya demokrasi parlementer atau liberal. Berikut para tokoh yang berjasa dan perannya masing-masing. Peristiwa penting di sejarah Orde Lama. Yang pertama, pembangunan Gelora Bung Karno. Yang kedua, pemilu 1955. Yang ketiga, perjanjian Linggarjati. Yang keempat, perjanjian Reville. Yang kelima, perjanjian Royan. Yang keenam, pemberontakan PKI. Yang ketujuh, proklamasi Republik Maluku Selatan. Yang kedelapan, konferensi Meja-Bundar. Terima kasih sudah menyimak tugas kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.